Masuk Agustus, jangan lengah, aktifkan semua kepekaan batin karena di bulan ini akan banyak peristiwa yang membutuhkan penopang spiritual. Kesulitan bertambah berat, bencana terus terjadi, sementara keselamatan hidup seperti dipertaruhkan setiap hari. Dalam waktu dekat ini yang sudah pasti terjadi adalah kebakaran hutan. Kali ini menimpa hutan di kawasan Lampung. Setelah itu banjir datang tanpa pernah bisa diduga-duga karena terjadi di puncak musim kemarau. Cuaca ekstrem juga masih belum bisa dikendalikan, sehingga menimbulkan banyak bencana alam. Lantas bagaimana dengan gunung meletus? Benarkah Semeru, Merapi, dan Krakatau akan meletus bergantian? Bagaimana dengan kondisi perekonomian? Akankah banyak pekerja yang dipecat karena perusahaannya bangkrut? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Memasuki bulan Agustus adalah awal terjadinya bencana-bencana besar, kejadian tak terduga, serta suasana panas yang mungkin terjadi tanpa pernah terprediksi. Kemarau yang barangkali berlangsung lebih panjang dari biasanya akan membawa dampak yang tidak baik untuk kehidupan. Kekeringan terjadi mengakibatkan gagal panen yang kemudian berimbas pada fenomena kelaparan akibat mahalnya kebutuhan pokok. Kemarau juga berimbas pada kebakaran lahan dan hutan yang semakin menakutkan. Indah, yang dikenal sebagai seorang indigo, mendapatkan penglihatan kebakaran hutan akan terus terjadi, termasuk hutan-hutan di Lampung dan sebagian besar Sumatera. Di sini kalau untuk kebakaran sih sepertinya ini kebakarannya hutan. Di sini ada hutan. Ada di kebakaran hutan. Di sini aku nggak tahu sih di pelosok di luar daerah ya. Jawa apa? Kalau dia bilang Jawa sih iya. Ada di Jawa dan juga ada di Lampung. Ada di Lampung juga, ada di Jawa Tengah. Terus juga aku di Jawa Timur juga ada dan memang cukup berderet juga sih kalau untuk bencana yang besar-besaran ini ya. Tapi ini emang alam. Kalau dia memang dari alam, tapi di sini aku ngeliat banget juga memang banyak di Indonesia ini kan udah banyak banget yang kering gitu ya. Terus banyak yang mungkin tanaman-tanamannya kurang gitu baik. Jadi makanya terjadi seperti ini, kebakaran. Terus juga banyak jarang ada yang melihat, jarang ada yang memperhatikan kayak gitu. Meski Agustus disebut-sebut sebagai puncak musim kemarau, tapi bukan berarti hujan tidak datang. Malah beberapa wilayah akan dihantam banjir bandang yang sangat menakutkan. Masyarakat di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, termasuk yang harus ekstra hati-hati pada ancaman banjir bandang. Kejadian yang pernah menimpa di tahun lalu bisa kembali terjadi. Tapi yang paling mengejutkan adalah banjir besar yang akan menghajar Jakarta karena tanggul laut juga akan jebol. Untuk banjir sendiri ada sih. Kalau untuk banjir sendiri ada, ini masih di sekitar Indonesia juga, di bagian Jakarta. Khususnya di Jakarta juga dan juga ada di Sumatera. Banjir pasang. Ada air pasang di sini. Ada air pasang seperti ada banjir bandang besar gitu. Itu akan melanda juga, itu pas banget di bulan September. Awalan September lah gitu. Makanya waspada juga di bulan itu gitu. Meski hujan sempat datang dengan lebat di sejumlah daerah, tapi sesungguhnya kemarau masih akan sangat panjang. Fenomena cuaca ekstrim juga akan terus terjadi, bahkan hingga akhir tahun nanti. Penyebabnya adalah pengaruh tahun kuda api yang masih akan tuntas di bulan Februari tahun depan. Akibat cuaca ekstrim terjadi panas yang sangat terik hingga menimbulkan banyak penyakit selain kekeringan yang lebih parah karena hujan yang semakin jarang datang. Iya, ini ada pemanasan global juga sih. Akhir-akhir ini makin panas ya, banyak dari cuaca juga, terus juga
Aku ngeliat dari pemerintah ini juga bisa bikin bikin jadi begah gitu, jadi rame lah gitu. Hawanya bahkan sampai akhir tahun ini. Tepatnya Desember ini. Untuk penghujan sendiri aja minim ada penghujan. Minim penghujan, kebanyakan kemarau. Kalau enggak panas ada awan, terus angin badai itu aja. Pas ekstrim itu ada di kemarau sama badai. Itu angin. Elemennya angin. Agustus ini juga akan dihiasi oleh banyak gunung berapi yang mengalami erupsi. Jadi hati-hati, masyarakat yang berada di sekitar gunung api harus selalu waspada. Karena gunung meletus tidak bisa ditebak kapan akan terjadi. Sebagai seorang indigo, Indah mendapatkan gambaran beberapa gunung yang akan meletus besar antara lain Gunung Merapi dan Gunung Semeru. Tanda-tandanya semakin terlihat karena dua gunung itu sudah sering mengalami erupsi. Kalau untuk gunung sendiri memang akan ada fenomena dan itu sangat besar sekali yang akan ada di beberapa wilayah gitu ya, khusus di Jawa Tengah. Terus ada di bagian agak jauhan dikit atau ada di Malang juga dan juga ada di Semeru sih. Dan Merapi juga sepertinya masih bakal erupsi juga. Indikasinya berarti ini yang lebih mengeluarkan erupsi lain yang baru juga ada gitu. Ada korban nggak Kak? Banyak korban yang akan terjadi sih di erupsi sendiri, bakal banyak kemakan korban gitu. Apa maksudnya karena di lingkungan sekitar situ apa pendaki yang Lingkungan sih, karena lingkungan juga. Terus aku ngeliat juga sih memang lagi gede-gedenya bencana-bencana ini. Murka-murkanya itu kelihatan di sini gitu loh. Tidak hanya Semensa yang mengirimkan banyak bencana, kondisi kehidupan juga akan bertambah susah akibat perekonomian yang morat-marit. Hingga bulan Agustus ini, tatanan perekonomian jauh dari membaik. Akibatnya, nilai tukar rupiah juga kian anjlok. Situasi ini memaksa banyak perusahaan yang gulung tikar, sampai tidak ada pilihan selain tutup serta merumahkan para karyawannya. Kemudian, dampak yang paling mengerikan adalah ledakan pengangguran yang bisa membawa akibat lebih kompleks mulai dari krisis sosial, ekonomi, dan politik. Untuk ekonomi aku ngeliat udah mulai agak berkurang ini Kak. Udah mulai banyak struggle juga sih, beberapa pekerjaan banyak struggle juga, udah mulai banyak PHK massal juga yang terjadi di sini Indah lihat, dan juga memang udah banyak penurunan juga sih. Itu yang disayangkan banget juga tuh, makanya itu yang membuat orang-orang jadi stres, jadi kayak nggak tahu harus ngapain di kehidupannya mereka kayak gitu loh, mengenai pekerjaan susah kayak gitu. Masih gitu-gitu aja sih, lebih ke stuck gitu, masih stuck, masih kurang gitu baik, artinya ya emang banyak yang tunggu-tunggu sih masalah keuangan ini ya, pemasukan, tapi ini belum juga keluar kayak gitu. Bencana yang terus terjadi kabarnya akan memuncak di bulan Agustus ini, sehingga semua harus berhati-hati. Tapi benarkah fenomena El Nino juga mencapai titik paling ekstrim? Lantas apa akibat yang akan ditimbulkannya? Tidak boleh anggap remeh. Bencana yang datang di bulan Agustus memang tidak dapat dibuat main-main, dan cuaca ekstrim bahkan datang dengan dampak yang jauh lebih buruk. Memasuki Agustus ini, fenomena El Nino juga mencapai titik paling menakutkan. Salah satunya, akibat El Nino membuat kemarau semakin panjang hingga berimpas pada gagal panen. Belum lagi dampak lain seperti munculnya banyak penyakit yang sulit disembuhkan. Benar-benar sangat ekstrim. Di tahun 2026 ini kita harus sangat sekali bisa menjaga pola hidup sehat, dikarenakan cuaca ekstrim ini akan banyak mengakibatkan masyarakat Indonesia sakit, lemas, dehidrasi, lambung, pilek, batuk dengan jangka waktu yang sangat lama. Dikarenakan cuaca ekstrim ini akan sangat
panjang, dan mungkin ada fenomena seperti El Nino ya. Kalau di negara luar itu pembakar suhu panas ya. Kalau di dampak ke Indonesia mungkin ya akan ada energi getaran-getaran musim kemarau ini, musim panas ini akan sangat ekstrim sekali. Selain ada gejala El Nino yang sangat ekstrem, ancaman gunung meletus juga semakin nyata di bulan Agustus ini. Gunung Semeru, Merapi, dan Krakatau sudah lama menunjukkan aktivitas vulkanisnya, sehingga sewaktu-waktu bisa mengalami letusan besar. Tapi sebagai ahli supranatural, penglihatan Bunda Dewi justru tertuju pada Gunung Krakatau. Aktivitas anak Krakatau di tengah Selat Sunda sudah sangat membahayakan sehingga semua harus waspada. Kondisi itu berbeda dengan Semeru dan Merapi yang jauh lebih bisa dikendalikan termasuk oleh para penjaga gaib di Tanah Jawa. Dan yang lebih aktifnya lagi, ini Gunung Krakatau ya. Yang mungkin Gunung Krakatau ini sangat legendaris dan pernah terjadi fenomena meledak ya, seperti suara raksasa terdengar ya, suara itu ke mana-mana. Itu Krakatau, harus sangat hati-hati dan waspada ya. Jadi di antara 3 gunung itu yang sangat aktif, yang harus sangat diwaspadai adalah Gunung Krakatau ya, akan secara tiba-tiba, dan dari sekarang pun bau aromanya dari vulkanik abunya tuh sudah menebar ke permukaan, sudah sangat aktif sekali, sehingga warga setempatnya tuh harus sangat berhati-hati, waspada, dan tidak lengah begitu. Erupsi Semeru, Merapi, dan Krakatau yang sudah terjadi sejak berbulan-bulan belakangan adalah pertanda buruk. Situasi ini bertambah mencemaskan karena potensi terjadi letusan hebat sangat mungkin terjadi. Apalagi ada fenomena pergeseran energi yang membuat tekanan dari dasar perut bumi semakin tak tertahankan. Energi panas akan meluap hingga memuntahkan lahar yang sangat panas. Di bulan Agustus atau September akan ada keluarnya lahar 30% sebelum energinya itu membeledak ya. Harus sangat hati-hati untuk energi Gunung Krakatau. Dan juga yang tidak henti-henti ya, manusia ini terus saja memperlakukan alam ini secara seenaknya ya, tanpa berpikir panjang sebab dan akibatnya akan seperti apa ya, akan mengundang energi bencana. Tapi benarkah ada ancaman bencana yang jauh lebih mengerikan, yaitu fenomena depresi akibat beban hidup dan kesulitan ekonomi yang semakin menjerat? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Rangkaian bencana demi bencana yang terus terjadi sejak awal tahun hingga bulan Agustus ini sepertinya akan terus berlanjut. Malah sebagian ahli prediksi memperkirakan di bulan Agustus akan banyak bencana yang kekuatannya jauh lebih besar. Selain bencana, kondisi perekonomian yang sulit juga membawa dampak yang tidak ringan. Bukan hanya kesulitan hidup, tapi yang paling berbahaya mengganggu kesehatan mental. Menghadapi bencana besar, bisa saja lebih mudah dengan antisipasi yang baik, tapi mendapati kenyataan bencana mental jauh lebih berat. Tekanan ekonomi yang membuat depresi memang bisa mengakibatkan banyak hal buruk. Dikarenakan faktor fenomena perekonomian yang anjlok total, sehingga terjadilah penyakit ringan tetapi sulit disembuhkan,
emah begitu ya, God anxiety yang akan membuat masyarakat Indonesia ini terlihat lebih sempurna, sehat, padahal banyak kecemasan dan ketakutan di dalam jiwanya. Banyak sekali energi seperti penipu, halus ya, fenomena-fenomena yang ibaratnya itu dia ini memiliki agama yang luar biasa ya, agama yang kokoh, tetapi juga banyak melakukan tindakan yang bisa dikatakan buruk ya. Buruk itu melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar. Nah, itu fenomena yang akan banyak terjadi di tahun 2026 ya. Bulan Agustus datang membawa situasi yang tidak bagus, ancaman bencana akan semakin besar dan menakutkan, sehingga semua harus mempersiapkan diri menghadapi situasi yang lebih buruk. Ramalan ini bukan diniatkan untuk menakuti tapi memberi ajakan untuk selalu waspada di setiap saat. Mari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan agar selalu diberi pertolongan dan keselamatan dalam menjalani hari-hari yang semakin tidak mudah. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel ini karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.